Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para asatid hafidhakumullah dan anak-anakku, santri-santri, seluruh wali santri yang mengikuti acara ini di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak bekal di akhirat nanti dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saudara-saudara kita yang barangkali karena wabah virus corona ini ada yang di PHK dari pekerjaannya, tidak sedikit jumlahnya ya, banyak. Mudah-mudahan saja juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Baiklah, kita masih meneruskan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Mansurat wal Milah. Kalau dalam catatan hadis di sini adalah hadis yang nomor 29 dari bab ini. Insyaallah malam hari ini kita akan sampaikan 3 hadis. Insyaallah 3 hadis, mudah-mudahan waktunya cukup ya, dan kita ambil pelajaran. Sementara hadis-hadis yang sudah kita pelajari kemarin juga demikian. Mudah-mudahan ketika ada perintah Allah, perintah Rasul, ya, kita mencoba untuk mengamalkannya. Ketika ada larangan Allah, ada larangan Rasul, kita mencoba juga untuk menjauhinya. Nah, itu yang harus kita senantiasa komitmen nih ya. Kita harus senantiasa komitmen terhadap ilmu yang sedang kita pelajari. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, begitu. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala bainan nafkhataini arba'una. Qalu ya Aba Hurairah arba'una yauman? Qala abaitu. Qalu arba'una sanatan? Qala abaitu. Qala arba'una syahran? Qala abaitu. Wa yabla kullu syai'in minal insani illa ajbazana bihi. Fihi yurakkabul khalqu summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya.
Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah menemukan nggak kapan masuknya Islam Abu Hurairah? Belum. Nah, cari lagi sampai dapat, ya, sampai dapat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bainan nafkhataini arba'un. Rasulullah mengatakan antara dua tiupan, yaitu tiupan sangkakala itu 40. Arba'un, begitu kata Rasul ya, 40. Qalu mereka mengatakan ya Abu Hurairah, ya, yang mendengarkan hadis ini bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Qala abaitu. Abu Hurairah mengatakan abai itu apa? Aba ya aba, menolak kan? Nah, artinya tidak mengiyakan 40 hari itu. Qalu arba'una sanatan, mereka mengatakan apakah 40 tahun? Qala abaitu. Tetap 40 hari enggak, 40 tahun juga enggak, kata Abu Hurairah begitu ya. Qalu arba'una syahran, apakah 40 bulan? Qala abaitu. Jadi dalam riwayat ini 40 hari tidak, 40 tahun tidak, 40 bulan juga tidak, ya. Ini ada penjelasannya dalam Nuzhatul Muttaqin ini. Wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajbadzana bihi. Yabla itu apa? Baliyah. Kalau baliyah itu hancur lebur, ya. Tulang, belulang, hancur semuanya lah, ya. Wa yabla kullu syai'in minal insan. Semua yang ada pada jasad manusia ini akan hancur lebur. Tulangnya, rambutnya, giginya, semuanya, ya. Yabla. Illa ajbadzana bihi. Nah, ajbadzanab ini apa? Zanabun. Nah, kalau bacanya salah kan maknanya sudah salah, walaupun tulisannya sama ya. Zal, nun, ba. Kalau bacanya zambun, nah, artinya dosa. Kalau zanabun, ekor. Masya Allah, jauh kali ya antara ekor dengan dosa ini. Makanya tidak boleh salah dalam membaca bahasa Arab. Bisa fatal ya, maknanya. Kecuali tulang ekor. Ya. Ada tulang ekor ujungnya itu ya. Ujungnya. Ya. Itu yang tidak akan binasa. Fihi yurakkabul khalqu, dari tulang ekor itu. Itulah kemudian disusun kembali makhluk. Kalau disebutkan di sini adalah manusia, ya, nah, berarti yang lainnya bagaimana kan begitu ya? Tapi disebutkan fihi yurakkabu al-khalqu. Wallahu alam, apakah hewan-hewan yang juga punya tulang ekor itu akan di yurakkab ya, seperti ini? Karena hewan nanti dibangkitkan apa enggak sama Allah? Nah, kan di akhirat, di padang mahsyar nanti ada peristiwa namanya persidangan. Ya. Persidangan bukan hanya antar manusia saja, kesalahan manusia dengan manusia, tapi juga antar hewan. Kambing atau sapi yang punya tanduk ya, ketika berkelahi dengan kambing atau sapi yang tidak punya tanduk, kira-kira yang menang yang mana? Nah, yang bisa melukai itu adalah yang punya tanduk. Nah, itu nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala itu disuruh membalas. Yang enggak punya tanduk itu disuruh membalas. Nah,
Berarti hewan dibangkitkan apa enggak? Nah, kalau dari riwayat itu dibangkitkan. Tapi bedanya hewan setelah selesai proses persidangan yang adil itu, maka kemudian hewan-hewan itu menjadi apa? Debu, kan gitu ya. Menjadi debu semuanya. Di saat itulah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai sekiranya aku menjadi debu saja. Manusia enggak, setelah diadili bukan menjadi debu, nah, tapi ya tetap menjadi manusia, yang satu ditempatkan di surga, yang satu ditempatkan di neraka. Makanya kalau kita pernah mukul seseorang sampai kemudian terluka dia dan kita tidak minta maaf dan orang itu tidak memaafkan, nanti di akhirat kita akan dibalas. Bahkan dalam riwayat antara kita dengan hewan, antum ada kucing tiba-tiba antum tendang ya. Nah, kucing tidak salah ditendang. Bukannya dikasih makan tapi ditendang. Akhirnya terluka kucing itu, nanti dibales. Di akhirat itu Allah memberikan kesempatan kepada kucing untuk membalas ya. Tidak salah kok dibalas. Baik. Dari tulang ekor itulah kemudian manusia atau makhluk itu akan disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu antara an-nafkhatul ula wan nafkha as-tsaniyah ya, antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ya. Summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an. Nah, cara Allah menghidupkan dari tulang ekor itu dengan menurunkan air hujan. Air hujan ya turun. Ya. Berarti air hujan ini turunnya kapan ya? Setelah tiupan penghancuran, kan nanti agak ada tiupan kebangkitan. Berarti hujannya kapan? Ya? Berarti setelah tiupan yang pertama ini. Setelah 40 tadi itu nanti akan dijelaskan 40 apa kan itu ya. Fayambutuna kama yambutul baqlu. Maka manusia akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur mayur ya. Al-baqolah itu apa? Baqolah. Kalau di Arab itu ada namanya al-baqolah. Apa Ustaz Fadil? Baqolah itu? Nah, iya, toko jualan apa? Macam-macam ya. Baqolah itu jualan sayur, jualan ikan, jualan itu namanya baqolah. Al-baqlu kalau tidak salah artinya adalah kalau di sini sebutnya al-baqlu ya. Iya. Kullu nabatin akhdar. Nah, apa tadi al-baqlu? Kullu nabatin akhdar. Setiap tumbuhan yang berwarna hijau. Terutama kalau kita ada parit ya, ada air, nah itu biasanya kita potong rumput di samping parit itu 1 minggu. 1 minggu berikutnya sudah tumbuh lagi. Itulah cepatnya nanti manusia yang jumlahnya berapa miliar ya. Berapa miliar kira-kira total manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam. Jumlahnya berapa miliar. Ditambah lagi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari apa namanya tadi? Ajbazanabihi atau ajbu azanab ya, ajbu zanab. Katanya bulat kecil gitu ya. Kayak apa? Kayak biji apa ya? Apa namanya? Telurnya cicak ya. Antum tahu telurnya cicak kan? Warnanya putih, besarnya segitu. Nah, wallahu alam, mungkin itulah ya. Dari situ Allah akan menumbuhkan kembali atau membangkitkan kembali manusia. Kalau kita kan sudah percaya bahwasanya kita akan dibangkitkan, tapi orang kafir ada yang tidak percaya. Maka dalam surah Yasin mereka mengatakan man ba'sana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang ini ya? Man ba'sana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi kita percaya insyaallah, hanya kepercayaan kita terhadap bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan
Belum tentu kepercayaan ini membawa kepada kesuksesan kita ketika dibangkitkan. Belum tentu. Betul atau tidak? Insya Allah orang Yahudi, orang Nasrani percaya adanya hari akhirat. Mereka percaya adanya surga dan neraka. Tetapi keimanan mereka sekarang ini salah. Karena tidak sesuai, tidak mengikuti dengan petunjuk daripada yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi ada pertanyaan berapa tahun? 40 apa? Arbaun. Nah, kalau disebutkan di dalam penjelasan kitab ini, waqad jaa musarrahan biha annaha arba'una sanatan. Nah, jadi dalam riwayat lain ya, secara jelas disebutkan yang oleh Abu Hurairah tadi, beliau mengatakan bukan 40 tahun, bukan 40 hari, bukan 40 bulan, tapi kemudian dijelaskan bahwasanya itu adalah 40 tahun. Jadi antara tiupan trompet sangkakala yang pertama sampai kemudian tiupan trompet sangkakala yang kedua itu lamanya 40 tahun. Lama sebentar 40 tahun itu. Ya. Kalau manusia dikubur selama 40 tahun, kira-kira tinggal apanya? Ya, kan sudah nggak ada apa-apanya ya. Tapi ingat ya, tadi ada pengecualian. Kalau semua kan disebutkan, semua jasad manusia itu hancur kecuali ajbuz zanab tadi itu. Illa jasadul anbiya wasyuhada. Nah, ya. Kecuali jasadnya mereka, yaitu para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu tidak. Saya dulu pernah ketika ngaji di Masjidil Haram di Madinah, di Masjid Nabawi, ada seorang syekh namanya Syekh Atiyah Muhammad Salim. Beliau pakar tafsir, menjelaskan, bercerita beliau ketika daerah yang menjadi makamnya para syuhada di Uhud itu terkena banjir, itu tersingkap mayatnya dan masih utuh, kata beliau begitu, seakan-akan baru ditanam, baru dikebumikan kemarin. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwasanya jasadnya mereka yang mati syahid ini itu utuh ya, seperti mana jasad para nabi. Rasulullah semenjak dikebumikan, tahun berapa Rasulullah wafat? Tahun berapa? Berapa Hijriah? 11 Hijriah ya. Tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat, sampai sekarang jasadnya utuh. Makanya ada kisah ya, kisah ada dua orang yang ingin mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang raja yang bermimpi bertemu Rasulullah, bahwasanya ada orang yang mukanya ditunjukkan dalam mimpi itu. Siapa dua orang ini? Ada, kalau antum membaca Tarikh Al-Madinah akan mendapatkan riwayat itu. Riwayat pernah jasad Rasulullah itu ingin dicuri. Nah, utuh jasad para nabi. Nabi Ibrahim dimakamkan di mana? Ya? Di Baitul Maqdis, kan betul ya? Nah, itu Nabi Ibrahim di sana, makanya ada Al-Khalil ya, Al-Khalil itu ya. Itu di sana Nabi Ibrahim. Dan nabi-nabi yang lain ya, kalau ada makamnya, jasad mereka ini masih utuh ya. Baik. Terus ya kita harus memahami juga ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat gitu ya. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, pada hari di mana bumi ya diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Langit juga demikian. Kan bumi yang kita tempati nanti akan hancur. Ya. Gunung hancur, lautan semuanya hancur ya, pohon-pohon semuanya akan hancur semuanya.
ya, akan hancur semuanya. Nah, setelah itu diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Demikian juga dengan langit. Berarti saat itu langit ada, bumi ada, kan begitu ya. Padang mahsyar itu di mana? Padang mahsyar itu. Itulah gantinya bumi itu. Padang mahsyar. Tapi padang mahsyar itu kan tidak turun naik, tidak ada pohon, tidak ada lembah, kan begitu ya. Dia datar warnanya. Terus matahari sangat dekat dengan kita. Dan saat-saat itu adalah saat-saat yang sangat mengerikan bagi kita. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini hadis yang pertama, hadis nomor 29. Sekarang hadis nomor 30, ya. Wa anhu qala bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma jaa arabiyyun faqala matas sa'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis seperti ini ya, sedang bicara, jaa arabiyyun, tiba-tiba datang A'rabi. Apa itu A'rabi? Arab Badui. Ketika selalu mengartikan itu Arab Badui. Arab yang datang dari kampung, dusun, deso lah ya Arabnya. Peradabannya beda dengan Arab yang berada di kota ya, begitu ya. Ja'a Arabiyun faqala, tiba-tiba langsung tanya kepada Rasul. Orang Arab Badui itu memang enggak ada unggah-ungguhnya begitu ya. Faqala matas sa'ah. Kemudian bertanya kepada Rasulullah saat itu juga, matas sa'ah, kapan kiamat. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddis, Rasulullah terus ya bicara. Faqala ba'dul qaum, sebagian yang hadir mengatakan, sami'a ma qala fakariha ma qala. Sebagian mengatakan Rasulullah mendengar apa yang ditanyakan oleh Arab Badui ini, tapi tidak suka dengan apa yang dia tanyakan itu. Wa kariha ma qala. Wa qala ba'duhum bal lam yasma. Sebagian mengatakan Rasulullah enggak mendengar. Kenapa kok enggak dijawab? Biasanya Rasulullah itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ditanggapi, ini enggak ya. Makanya sebagian mengatakan bal lam yasma. Enggak dengar. Hatta idza qada hadisahu qala aina as-sa'il 'anis sa'ah. Nah, setelah Rasulullah selesai bicara, barulah kemudian Rasul mengatakan, mana yang tanya tentang kiamat tadi? Mana orangnya? Qala ha ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul, gitu ya. Orang Arab Badui itu mengatakan, saya wahai Rasul. Qala, Rasulullah mengatakan, idza dhuyyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Kalau amanat sudah dhuyyi'a itu apa? Ya, tidak dijaga. Istilahnya kan orang yang amanah, lawannya itu orang yang khianat. Jadi kalau diberi amanah tapi dikhianati, idza dhuyyi'atil amanah fantadiris sa'ah. Kemudian qala, dia nanya lagi, kaifa idha'atuha? Wahai Rasul, bagaimana idha'atuha itu bagaimana? Ya. Idza dhuyyi'atil amanah fantadiris sa'ah. Kalau amanah sudah diabaikan seperti itu, dikhianati, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Kaifa idha'atuha qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Rawahul Bukhari. Kalau urusan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Artinya semakin orang itu dipasrahi terhadap yang bukan ahlinya, maka semakin mendekati kiamat. Nah, mari kita lihat
zaman kita sekarang ini terjadi apa enggak? Banyak sekali. Enggak layak jadi pemimpin misalnya ya. Wah, mengajukan diri seakan-akan dia layak jadi pemimpin. Karena kaya, karena duitnya akhirnya jadilah dia pemimpin. Akhirnya pemimpin yang tidak amanah. Adanya rasuah-rasuah. Ya, rasuah itu apa? Oh, kalau orang mencari pekerjaan ya, padahal dia tidak ahli di situ, tapi karena duitnya banyak, bayar, akhirnya diterima. Padahal bukan ahlinya. Dan itu terjadi di kita terjadi. Bukan hanya di sini ya, di mana-mana itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ya. Saya kemarin nonton di televisi Al Jazeera itu di daerah di Afrika ya. Bagaimana proses sogok menyogok itu sangat luar biasa. Yang disogok itu kan orang sembarangan ya, sampai perdana menterinya untuk meloloskan sebuah proyek, untuk meloloskan sebuah ini, masya Allah. Jadi bukan hanya di kita. Di kita ada apa enggak? Nah, jadi kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Di dalam penjelasan hadis ini ya, pertama kita melihat adabnya. Kalau orang sedang bicara itu jangan dipotong di tengah jalan kan itu ya. Apalagi ini Rasulullah sedang bicara dengan orang, tapi namanya orang Arab Badui ya. Orang Arab Badui ini memang orang yang ndak ada tedeng aling-aling ya, polos. Dengan kepolosannya itu kadang-kadang ndak ada adabnya. Kita mungkin pernah mendengarkan cerita ya, yang diketahui oleh orang Arab Badui di kampungnya, kalau ada bangunan segi empat mungkin ya, itu adalah mungkin kandang kambing atau kandang onta. Bisa jadi kandang kambing atau kandang onta kalau ada bangunan yang seperti itu. Dia datang ke Medina kan, Arab Badui ini datang ke Medina. Nah begitu masuk ke bangunan seperti itu, padahal masjid ya, langsung mojok, kencing dia. Kan gitu ya, orang Arab Badui. Sahabat-sahabat yang tahu tentang perbuatannya itu sudah mau diapakan ya kira-kira ya. Marah betul sahabat ini, masjid yang masjid ini adalah tempat yang harus disucikan, kok tiba-tiba dia kencing di situ. Semua marah sahabat. Rasulullah enggak marah, enggak apa, hanya kemudian memerintahkan para sahabat ambil satu ember air, kemudian sudah dituangkan di situ. Selesai sudah. Ya. Makanya terhadap yang marah, ya, orang Arab Badui ini merasa bagaimana itu, tapi terhadap kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini sangat terkesan. Inilah Arab Badui. Begitu memang Arab Badui ya. Sama dengan ini, tiba-tiba dia motong di tengah jalan, mata sa'ah. Juga ada peristiwa, suatu saat tiba-tiba leher Rasulullah kan dipegang begini ya sama Arab Badui kan. Dipegang begini. Meminta sesuatu. Itu Arab Badui. Begitulah ya cerita daripada Arab Badui. Oleh karena itu, di dalam, saya pernah baca ini, ketika memaknai al-khobais, ya, al-khobais, Allah itu menghalalkan yang thayyib, wa yuharrimu alaikum al-khobais. Allah mengharamkan yang al-khobais. Ya, al-khobais itu apa? Ya, al-khobais itu apa? Nah, salah satu penjelasan dari salah satu mazhab ya di dalam mazhab fikih itu, katanya al-khobais itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu yang seperti apa kan gitu ya? Ada yang mengatakan begini, kalau oleh orang kota
itu dianggap menjijikkan, maka itu adalah khobais. Berarti kalau yang orang kampung nggak dianggap kan begitu ya, karena nah ini jadi sampai seperti itu dulu itu ya, sampai seperti itu cara menjelaskan makna khobais, ya, perbedaan antara orang-orang yang ada di dalam kota dan juga di kampung. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di sini bukan itu yang kita bahas, tetapi sebuah pertanyaan yang diajukan oleh orang Arab Badui ini mata saat. Tapi para sahabat itu paling sedikit bertanyanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, paling sedikit pertanyaannya. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan wa yas'alunaka itu hanya sedikit pertanyaan para sahabat. Tetapi sahabat itu bisa belajar, ya, dari sikap polosnya orang-orang Arab Badui ini. Coba kalau orang Arab Badui ini tidak tanya mata sa'ah, tidak ada jawaban Rasulullah, idza duyi'atil amanah fantadiris sa'ah. Tidak ada seperti itu. Ya. Tidak ada seperti itu. Ya, jadi ini semuanya diambil hikmahnya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pendek hadisnya, kita akhiri di sini. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Rawahul Bukhari. Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Rawahul Bukhari. Yusalluna lakum, maksudnya di sini kok tiba-tiba hadisnya ini yusalluna lakum, ya. Mereka salat untuk kalian. Maksudnya siapa ini? Al-a'immah. Falakum ay al-ajru walahum aidon. Ya. Falakum ini pahala untuk kalian dan untuk mereka. Adapun falakum wa alaihim, kalau mereka salah, fa in akhta'u falakumul ajru wa alaihim al-wizru. Kalian dapat pahala, tapi para a'immah ini dapat dosanya. Nah, apa penjelasan daripada hadis ini? Disebutkan di sini, inna min asyratis sa'ah tawalli al-a'imma al-juhal imamatal muslimin fis shalah wa qiyadatihim fil hayat. Di antara tanda kiamat itu adalah diangkatnya pemimpin-pemimpin yang jahil sebagai pemimpin umat Islam, baik dalam sholat, ya, imam sholat, ataupun dalam kehidupan seperti biasa. Ya, orang-orang jahil jadi pemimpin kayak kekurangan orang pintar saja, kan begitu ya. Tapi itu yang terjadi, ya. Nah, ini menjadi tanda kiamat, ya. Tanda kiamat. Ya. Fama asabu bihi min ada'il ibadah falahumul ajru waliman i'tamma bihim. Bagi mereka yang kalau seandainya para a'imah ini benar, ya, benar, maka mereka juga dapat pahala, yang mengikuti juga dapat pahala. Wa in akhta'u kana alaihim wahdahum ismun martakabu min akhtaihi. Nah, kalau mereka salah ini bukan salah yang tidak disengaja, ya, salah karena ininya, maka mereka akan mendapatkan dosanya. Sementara yang mengikuti, ya, kalau seandainya mengikutinya bukan karena membabi buta, ya, karena memang ada istilahnya mengikuti apapun, ya, salah benar saya ikuti. Kalau sudah seperti itu dari awal sudah berniat untuk melakukan dosa juga, karena salah benar berarti kan tahu kalau salah, ya. Pemimpinnya salah, dia tahu kalau salah, tapi diikuti juga, nah, itu pasti dapat dosa. Kalau sudah salah benar saya ikuti. Nah, ini semuanya jemaah sekalian, para asatidz hafizakumullah, adalah
hadis-hadis yang kaitannya dengan akhir zaman juga ya. Tadi tentang tiupan trompet sangkakala antara yang pertama kedua itu 40 berapa? 40 tahun. Kemudian manusia akan dihidupkan kembali dari apa? Zanabi ya, bukan zambi. Ya. Kemudian di antara tanda kiamat adalah idza dujiatil amanah. Amanah diabaikan itu kalau diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Demikian juga di antara tanda kiamat adalah naiknya orang-orang jahil jadi pemimpin. Baik pemimpin imam dalam sholat ataupun dalam kehidupan, ini semuanya adalah tanda-tanda kiamat. Yang ini informasi pasti terjadi. Kita mau mengelak tidak bisa. Ya. Kita mau mengelak itu tidak bisa. Ini adalah informasi dari Rasul yang pasti terjadi. Tetapi bukan berarti kita ini pasrah, tidak boleh ya. Kalau ada begini bagaimana sikap kita? Ya kita jangan sampai menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Jangan sampai kita ikut-ikut berkhianat dalam amanah. Juga begitu, jangan. Jangan juga kita kemudian mengangkat orang jahil jadi pemimpin kita, jangan ya. Itu namanya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Kita berusaha, tapi ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Kita mau tahan tidak bisa juga. Seperti kemarin, akan banyaknya perempuan sampai 1 orang, laki-laki diikuti oleh berapa? 40. Kita mau tahan tidak bisa, pasti terjadi itu ya. Walaupun kita mau rekayasa genetika, pokoknya karena ada hadis seperti itu, nanti kalau ada lahir yang perempuan dibunuh saja, biar yang laki-laki tetap banyak, tidak akan bisa ya, tetap seperti itu nanti. Ya. Jadi hal-hal yang semacam itu pasti terjadi. Yang kalau kaitannya dengan perintah dan larangan, maka ya kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.